Halo sobat, bertemu lagi dengan saya, Firda Solihatunisa di podcast Radis FM 107.8 MHz dalam acara Diatani Dialog Pertanian yang akan menemani sobat tani untuk beberapa menit ke depan. Nah, bagi yang belum mengetahui apa itu Diatani, aku jelasin sedikit nih Diatani. Diatani adalah acara yang akan memperkaya pengetahuan sobat tani sekalian mengenai pertanian, baik itu masalah maupun perkembangan pertanian saat ini. Oke, terus langsung aja ke pembahasan kita kali ini yang berjudul Urban Farming sebagai solusi keterbatasan lahan pertanian. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini aku nggak sendirian sobat, karena ada Kak Regar yang akan menemani saya hingga akhir acara. Halo Kak Regar, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Kakak Firda sendiri apa kabar? Alhamdulillah, baik sangat. Oh iya Sobat Tani, jadi Kak Regar ini merupakan mahasiswa program studi penyuluhan pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, Kak Regar ini juga yang akan menjadi narasumber kita kali ini loh. Halo guys. Bersama Kak Regar, nanti kita akan membahas seputar urban farming. Wah, menarik kan? Pasti Sobat bertanya-tanya, apa sih urban farming itu? Yang kayak gimana sih urban farming? Kegunaannya apa sih? Dan lainnya. Oke, sabar dulu ya guys. Pokoknya stay tune sama kita. Dan jangan sampai kelewatan pembahasan yang satu ini. Oke? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Halo guys, kita balik lagi nih. Sebelum memulai pembahasan kali ini, aku mau mengingatkan Sobat Tani sekalian untuk tetap stay safe dan stay health, serta tetap produktif walau di rumah aja ya. Bener kan Kak Regar? Iya benar Kak Firda, jangan lupa pakai masker jika berpergian, tetap menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, iya itu sobat. Oke, kali ini kita mau mulai pembahasannya ya. Kak Regar, apa udah siap? Sudah dong. Oke, mantap. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini lahan pertanian di Indonesia semakin sedikit, terutama di daerah perkotaan. Fenomena penyempitan lahan ini menjadi masalah yang serius yang dihadapi sektor pertanian. Karena keterbatasan lahan, produksi pertanian pun jadi menurun atau berkurang. Nah, Kak Regar, sekarang itu lagi tren budidaya tanaman dengan urban farming yang katanya dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah krisis lahan. Sebenarnya apa sih urban farming, Kak Regar? Urban farming dapat dikatakan pertanian kota, yaitu sebuah pemanfaatan ruang terbuka untuk menjadi lahan hijau dan menghasilkan sebuah produk. Urban farming ini sama seperti budidaya tanaman pada umumnya, hanya saja urban farming ini dilakukan di wilayah perkotaan, biasanya dilakukan di pekarangan rumah, balkon, hingga atap rumah, lahan di area pemukiman ataupun area kota. Jadi simpelnya urban farming ini dapat dikatakan praktik budidaya tanaman yang dilakukan di kota. Oh, jadi urban farming itu pertanian kota. Jadi kita menanam atau bercocok tanam tapi di area kota ya kan Kak? Iya, benar begitu. Oh iya ya. Jadi seperti yang telah dikatakan pertanian kota itu bercocok tanam di area kota sebenarnya itu hampir sama kan ya Kak? Kayak pertanian tradisional yang dilakukan di desa pada umumnya. Pertanyaannya nih, apa sih yang membedakan pertanian kota dengan pertanian tradisional atau pertanian pada umumnya? Jadi sebenarnya pelaksanaannya hampir sama dengan pertanian pada umumnya yang biasanya dilakukan di desa, mulai dari proses penanaman, terus memberi pupuk, pengendalian hama penyakit, hingga kegiatan pemanenan dan pemasaran. Tetapi yang membedakan yaitu urban farming ini dapat membantu menghemat pengeluaran terutama untuk masyarakat kota dan dapat menambah pendapatan. Mengapa demikian? Karena dengan pemanfaatan lahan yang sempit sekitar rumah kita bisa memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri yang dapat dikonsumsi pribadi maupun
untuk dijual kembali. Selain itu dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara langsung tanpa harus pergi ke pasar ataupun supermarket. Oh, berarti dengan melakukan penanaman secara mandiri di rumah, kita berarti bisa memasak makanan sendiri ya? Nggak perlu repot-repot ke pasar ataupun supermarket. Ya, benar sekali. Kemudian adanya urban farming ini dapat memperpendek jarak konsumen dan produsen sehingga tidak ada bahan pengawet dan proses pertambahan tidak dibutuhkan. Seperti yang kita tahu biasanya kan untuk mendistribusikan produk dari desa ke kota diperlukan penyimpanan yang memadai, lalu diadakan pengawetan supaya bahan pangan tidak membusuk, sehingga adanya urban farming memudahkan masyarakat kota dalam mendapatkan bahan pangan yang segar. Wah, sepertinya semakin menarik nih Kak Regar. Lalu kelebihan atau manfaat adanya urban farming ini apa sih Kak? Masyarakat kota lebih mudah mendapatkan bahan pangan karena urban farming memudahkan pemasaran dengan memperpendek jarak produsen ke konsumen di perkotaan. Bahan pangan yang didapatkan lebih segar dan berkualitas dapat dilakukan dengan lahan yang terbatas seperti di rumah, sehingga lebih hemat. Lalu biaya produksi lebih hemat karena dapat menggunakan limbah organik ataupun anorganik, serta mudah dilakukan, membantu dalam mengolah sampah, melestarikan lingkungan sebagai media rekreasi untuk menghilangkan stres ataupun menghasilkan pendapatan tambahan. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Pembahasannya semakin menarik ya Sobat Tani. Pasti kalian penasaran kan? Dari tadi ngomongin tentang urban farming, dan urban farming. Sebenarnya urban farming itu seperti apa bentuknya, serta gimana sih cara melakukannya? Nah, sabar dulu ya Sobat Tani. Setelah ini akan dijawab oleh Kak Regar sebentar lagi. Sekarang aku ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk kalian agar tetap rileks dan semangat. Tak perlu rasa simpati, kau yang memilih pergi, tinggalkan ku sendiri. Menyesal pun belum pasti, yang ku rindu memori, bukan dirimu lagi. Kan ku pendam sendiri, ku redam teriakanku sendiri, bersumpah tak ingin lagi. Halo Sobat Tani sekalian, gimana tadi lagunya? Asik kan? Udah rileks? Nah sekarang kita mau lanjutin pembahasan kita tentang urban farming bersama Kak Regar lagi. Langsung aja ya, aku mau tanya ke Kak Regar, contoh praktik urban farming itu seperti apa ya Kak? Urban farming itu mudah, kita bisa melakukan sendiri loh di rumah, misalnya dengan aquaponik, hidroponik, vertikultur, well gardening, menanam dalam pot, atau bisa dilakukan di balkon atau atap rumah. Biasanya nih Kak, tanaman yang diproduksi melalui urban farming itu apa aja ya Kak? Tanaman yang dapat dibudidayakan yaitu dari jenis sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, pakcoy. Lalu jenis rempah-rempah seperti jahe dan serai. Jenis buah-buahan seperti cabai, tomat, mentimun, apel, anggur, serta jenis umbi-umbian seperti singkong dan ketela. It's okay. Lalu, kenapa penerapan urban farming dianggap menjadi solusi mengatasi krisis lahan pertanian? Karena dengan urban farming, seseorang yang tidak memiliki lahan juga dapat bercocok tanam seperti saat ini. Karena adanya COVID-19, ada tren menanam di masyarakat. Nah, menanamnya itu bisa di dalam pot, menggunakan polybag ataupun dengan memanfaatkan barang bekas sebagai tempat menanam seperti botol bekas ataupun ban mobil. Lalu tadi disebutkan bahwa urban farming itu juga menghemat biaya produksi. Seperti apa ya Kak contohnya? Seperti yang telah dijelaskan bahwa budidaya tanaman
dapat dilakukan dengan menanam pada polybag, pot, pipa, paralon, yaitu dalam teknik hidroponik, ember, gentong, untuk aquaponik yang juga dapat membudidayakan ikan botol bekas, ban bekas, dan lainnya. Selain itu, dalam proses produksi juga menggunakan pupuk organik yang dilakukan dari sampah organik rumah tangga serta melakukan pengendalian hama penyakit tanaman dengan menggunakan pestisida nabati yang dapat dibuat sendiri. Untuk menambah nutrisi tanaman, menyiapkan dapat dilakukan dengan limbah air beras. Wah, benar-benar sangat mudah ya Sobat Tani. Nah, sekarang pertanyaannya, contoh cara budidaya dengan urban farming itu seperti apa ya Kak Regar? Mungkin dapat dijelaskan salah satu saja yang nantinya Sobat Tani juga mudah untuk mempraktekannya di rumah. Misalnya budidaya pakcoy. Pakcoy ini sekarang sedang tren dan paling banyak disukai dari jenis pakcoy hijau, sehingga bisa nih dijadikan peluang usaha. Hehehe. Nah, cara budidayanya cukup mudah, dapat dilakukan dengan menanam di pot atau polybag. Caranya yaitu siapkan tempat untuk menanam dan isi dengan media tanam, lalu buat lubang tanam. Selanjutnya tanam bibit pakcoy dan ratakan kembali media tanam. Bibit pakcoy bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan sisa bongkol pakcoy yang kemudian direndam air setelah terlihat akar, lalu dipindahkan di pot atau polybag. Sangat mudah ya Sobat Tani, bisa jadi peluang usaha, serta kita jadi lebih produktif dengan bercocok tanam. Wah, cocok nih dilakukan mahasiswa agar lebih produktif saat di rumah saja dan dapat mengatasi stres akibat tugas yang menumpuk. Yap, benar sekali Kak Firda. Pembahasan kali ini benar-benar menarik ya Sobat Tani. Sayangnya waktu kita untuk menemani Sobat Tani telah habis. Tapi tenang saja ya, kita dapat bertemu kembali di acara selanjutnya yang tidak kalah menariknya. Baiklah, terima kasih atas waktunya Kak Regar telah menemani kami hari ini. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih juga kepada Sobat Tani yang telah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain acara. Dah.